Seorang gadis bernama Elizabeth Short memiliki rambut hitam panjang dan suka berpakaian serba hitam. Ia lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di Hyde Park, Massachusetts, Amerika Serikat. Di usia 22 tahun kala itu, ia mengadu nasib di Hollywood untuk mendapat ketenaran di kota besar. Namun, sembari menunggu panggilan castingnya, Elizabeth bekerja sebagai seorang pelayan restoran. Dalam kesehariannya, Elizabeth dikenal masyarakat sebagai wanita cantik yang ramah, lembut, dan sopan. Namun siapa sangka, Elizabeth harus kehilangan nyawanya di usia 22 tahun, tepatnya pada tahun 1947. Pada tanggal 15 Januari 1947, seorang wanita bernama Betty Bersinger sedang jalan-jalan dengan anaknya. Lalu ia melihat tubuh wanita tak bernyawa tanpa busana di area tanah kosong di Jalan Norton 39. Tubuh mayat itu terbagi menjadi dua bagian yang terpisah, yang terlihat seperti boneka manekin bongkar pasang, dan terdapat sayatan dari ujung bibir hingga telinga. Keadaan tubuh yang hanya terdapat sedikit darah yang terlihat seperti sudah dibersihkan sedemikian rupa. Dengan cepat, Betty Bersinger langsung melakukan panggilan darurat. Tak lama berselang, area tersebut sudah dipenuhi oleh polisi dan media. Kenapa kasus ini disebut Black Dahlia? Hal ini karena kasus pembunuhan sadis ini disebut The Black Dahlia karena pada saat penemuan jasad ini, film The Blue Dahlia sedang booming-boomingnya kala itu. Jadi, kasus ini dijuluki The Black Dahlia. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa Elizabeth meninggal akibat pendarahan dan trauma luka, dikarenakan ada tanda pada leher, kaki, tangan, serta paha kanan terdapat bekas ikatan, diduga sepertinya Elizabeth diikat dan disiksa. Elizabeth juga mengalami geger otak yang serius di kepala karena pukulan benda tumpul. Kemudian terdapat sayatan pada wajah dari ujung bibir hingga telinga yang diduga dilakukan saat dia masih hidup. Pelaku diduga sangat ahli dalam bidang pembedahan karena mayat ditemukan dalam keadaan potongan tubuh dan sayatan yang sangat rapih dan juga bersih. Investigasi yang sangat menghebohkan, bahkan kasus ini menjadi trending topik hampir sebulan penuh di surat-surat kabar di Los Angeles. Setelah beberapa hari penemuan mayat, kantor pemeriksaan Los Angeles menerima sebuah amplop dengan kutipan yang menggunakan potongan surat kabar. Di surat tersebut terdapat barang-barang milik Dahlia seperti akte kelahiran, kartu jaminan sosial, foto, dan buku alamat yang beberapa halaman sudah disobek. Namun hebatnya, tak ditemukan satupun sidik jari. Ada 200 orang yang diselidiki sebagai tersangka kala itu, namun semuanya belum ada yang mengarah ke pelaku. Ada 3 orang yang sangat dicurigai kala itu. Yang pertama, Robert Manley. Robert Manley merupakan seorang salesman mantan musisi yang sebulan sebelum penemuan mayat Elizabeth, ia pernah berhubungan dengan Elizabeth. Namun, Elizabeth tidak menghiraukan awalnya. Namun, karena usaha Robert yang gigih, Elizabeth pun luluh juga. Ketika Elizabeth menunggu bus, Robert pun mengajaknya pulang bersama, dan Elizabeth pun menuruti. Akhirnya, sejak hari itu, mereka menjadi lebih dekat. Robert mengajak Elizabeth jalan ke San Diego dan bermalam beberapa hari. Lalu, saat pulang, Elizabeth ingin turun di Hotel Biltmore pukul 6:30 sore 9 Januari 1947. Diduga saat itulah Elizabeth terakhir terlihat hidup. Karena 6 hari setelahnya, mayat Elizabeth pun ditemukan. Namun,
Robert yang tentunya dicurigai dan ditanyai polisi, ia pun menjalani tes poligraf dan dia lulus. Tahun 1954, Robert diperiksa lagi dan diberi obat sodium pentotal. Obat ini digunakan agar penggunanya berkata jujur. Namun, Robert tetap dinyatakan tidak bersalah. Robert pun meninggal 9 Januari 1986 karena jatuh di apartemennya di California saat usia 39 tahun. Setelah 50 tahun kepergian Elizabeth, LA Times mewawancarai Ralph Asdell, yaitu detektif kasus yang masih hidup pada saat itu. Asdell menemukan pria yang diyakini membunuh Elizabeth. Dari kesaksian beberapa saksi mata, ada mobil hitam mondar-mandir sesaat sebelum mayat Elizabeth ditemukan. Saat itu, Asdell melihat pria yang cocok dengan deskripsi saksi. Namun karena kurangnya bukti, walaupun firasatnya kuat, hal itu tidak membuahkan hasil apapun. Suspek ketiga bernama George Hodel. George Hodel merupakan pelaku yang paling diyakini banyak orang. Steve Hodel adalah pensiunan detektif pembunuhan di LAPD yang sudah menangani ratusan kasus pembunuhan. Steve Hodel mengklaim bahwa pembunuhnya adalah George Hodel, ayah kandungnya sendiri. Kenapa Steve bisa begitu yakin? Mari kita simak penjelasan pada part kedua.